Halo property people, welcome to Review by Century 21 Indonesia. Property people, saat ini kita akan mereview sebuah rumah yang berlokasi di timur Jakarta, tepatnya di Cibubur. Ini dia rumah Sakura Indica by Harvest City Cibubur. Rumah Sakura Indica Harvest City Cibubur merupakan rumah yang dikembangkan oleh 3 developer besar, yaitu Surya Mas Group, Duta Putra Land, dan Kalindo Land. Dibangun di atas lahan seluas 1.350 hektar, area ini terintegrasi dengan berbagai pusat komersil dan perbelanjaan. Akses yang sangat strategis di mana berada di kawasan segitiga emas yang memudahkan para property people untuk menjangkau tempat ini dari berbagai arah seperti Cibubur, Cilengsi, dan Bekasi, menjadikan Harvest City hunian yang ideal sebagai tempat tinggal serta sentra bisnis yang prospektif. Memasuki area rumah Sakura Indica, rumah ini terlihat sangat fungsional dan mencerminkan sebuah rumah yang sangat minimalis namun estetik. Rumah ini sangat cocok bagi para property people yang masih tinggal sendiri ataupun memiliki sebuah keluarga kecil. Rumah Sakura Indica ini terdiri dari 2, yaitu tipe 1 bedroom dan tipe 2 bedroom. Saat ini kita sedang berada di salah satu show unit rumah Sakura Indica tipe 2 bedroom. Rumah satu lantai ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, sebuah carport, serta taman depan dan taman belakang. Sebelum memasuki area dalam rumah Sakura Indica ini, kita akan melihat bagian luar rumah ini yang terdiri dari carport dan sebuah taman. Bagian lantai carport ini didesain dengan menggunakan material semen dengan penggunaan tali air untuk memudahkan air mengalir di area ini. Tepat di sebelah carport terdapat sebuah taman yang dapat digunakan sebagai area hijau untuk para property people meletakkan berbagai tanaman kesayangan. Property people, saat ini kita sudah berada di dalam show unit rumah Sakura Indica. Dapat kita lihat terdapat sebuah pintu utama sebagai pintu masuk dan di kiri kanan sudah ada jendela. Kita lihat di sini untuk pintunya sendiri sudah menggunakan material MDF atau biasa orang sebutnya dengan material olahan ya, kayu olahan. Kemudian untuk listnya sendiri ini berwarna hitam, menggunakan bahan aluminium sama seperti jendelanya juga ini menggunakan bahan aluminium. Nah, untuk contoh desain interior di dalam rumah unit ini, property people, di sebelah kiri dan kanan kita sudah lihat bahwa curtain atau gordennya ini menggunakan fabrik berwarna abu-abu muda, property people. Yang perlu diketahui juga adalah ketika property people membeli hunian ini, hunian rumah Sakura Indica ini sudah dilengkapi dengan smart home system. Jadi pintu ini sudah dilengkapi dengan smart lock dan rumah ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan high speed internet, property people. Property people, saat ini kita sudah berada di ruang tamu unit show rumah Sakura Indica. Nah, untuk di ruang tamunya ini sendiri, property people dapat dilihat kalau di sini sudah ada sofa minimalis. Ini custom, jadi bukan beli langsung jadi. Jadi ini ditempatkan ada sekitar 3 meter panjangnya, property people. Dan yang menarik di back head untuk sofa ini, ternyata ini menggunakan material multiplex, property people. Kemudian dilapisi dengan ada pelapis, ini HPL ya, atau biasanya intinya pelapis yang untuk memudahkan, mempercantik dan memudahkan untuk dibersihkan, property people. Dan di sebelah atas sudah terdapat 1 buah LED strip, panjangnya juga kurang lebih sama seperti panjang sofa minimalis ini. Ini sangat cantik sekali, property people. Jadi kita bisa bermain lighting, pencahayaan. Nah, yang menarik juga di sini, property people, di sofa ini ternyata di bagian bawah ini sangat fungsional sekali.
Bisa kita lihat ada banyak sekali storage. Jadi ini bisa untuk menaruh beberapa barang-barang yang mungkin tidak ingin terlihat oleh tamu ataupun keluarga ya, supaya terlihat lebih rapi. Nah, property people, untuk di unit show rumah Sakura Indica ini ternyata dindingnya ini semuanya di cover oleh wallpaper. Wallpaper ini juga kurang lebih warnanya senada dengan warna curtain yang tadi warna abu-abu, cuma ini memang lebih light gray, lebih ke abu-abu muda sekali. Namun untuk motifnya sendiri ini bermotif vertikal ya, jadi ada garis-garis cantik. Ini gunanya wallpaper intinya untuk mempercantik ruangan, memperindah ruangan, dan juga untuk lebih mudah dibersihkan ya. Kalau property people sudah agak boring, mau diganti lebih gampang. Nah, property people tadi sudah kita lihat contoh dari desain interior di area ruang tamu. Sudah terdapat sofa minimalis dan beberapa dekorasi di bagian dinding. Nah, sekarang kita akan melihat tepat di depan sofa minimalis ini ternyata sudah dilengkapi dengan contoh desain sebuah panel besar property people. Ini bisa ditempatkan sebuah televisi. Jadi property people, ketika tadi kita sudah melihat bersama, ruang tamu ini ternyata juga difungsikan sebagai ruang televisi bagi keluarga atau property people yang tinggal di sini. Nah, property people, setelah tadi kita sudah lihat, kita akan menuju ke area ruang makan dan kitchen di unit show rumah Sakura Indica ini. Seperti yang tadi sudah saya informasikan, rumah ini hunian yang sangat cocok bagi property people yang masih sendiri, masih single ataupun memiliki keluarga kecil. Bisa dilihat desain dari meja makan ini sangat minimalis. Property people masih menggunakan bahan atau material multiplex. Kemudian untuk bangkunya sendiri ini juga sangat minimalis property people. Ini hanya menggunakan 2 bangku round chair. Nah, menuju ke daerah kitchennya ini property people, ini kecil tapi sangat unik sekali, lucu sekali. Saya sangat suka sekali property people. Jadi di sini sudah ada cabinet di bagian atas, di bagian bawah, dan di sebelah kanan. Jadi property people bisa lihat di sini nih ada beberapa storage. Ada 2 storage tepatnya, tetapi menggunakan 4 pintu. Ini dilapisi dengan kaca, sangat menarik sekali. Dan di sebelah dalam ini juga property people sudah terdapat kaca. Kemudian untuk material kitchen set ini sendiri, tablenya menggunakan material granit. Ini bukan marmer property people. Kemudian masih berwarna dasar hitam. Ini sudah dilengkapi dengan kompor dan sink. Kita bisa lihat sama seperti tadi, di bagian atas terdapat storage untuk penyimpanan perlengkapan kitchen. Di sebelah bawah juga terdapat storage property people. Ini ada 2 buah storage, pintunya ada 4. Di sebelah kanan ini property people terlihat bahwa ada kabinet besar. Ini sangat cocok ketika property people ingin menaruh beberapa hiasan ataupun cutleries, ataupun mug, ataupun cangkir, bisa ditaruh di kabinet-kabinet ini. Dan di sebelah bawah property people ini memang sebuah space yang digunakan sebagai area penyimpanan refrigerator. Property people, tadi setelah kita sudah melihat area ruang makan dan area kitchen, sekarang kita akan melihat salah satu kamar, yaitu kamar utama di show unit rumah Sakura Indica ini. Yuk! Nah, property people, saat ini kita sudah berada di kamar utama unit contoh dari rumah Sakura Indica. Nah, bisa dilihat inspirasi desain interior di dalam kamar ini kurang lebih berwarna coklat property people. Jadi sedikit berbeda dari yang tadi kita berada di ruang tamu dan ruang televisi, juga ruang makan. Nah, kalau di sini kita bisa lihat warna-warnanya lebih ke coklat tua. Property people bisa lihat bahwa di sini lebih banyak panel berwarna coklat tua dan lemari juga berwarna coklat tua dan sedikit berwarna putih. Namun property people, di sini sangat cocok sekali ruangan ini untuk ditempati sebuah king size bed seperti yang ada di sebelah kiri saya.
Nah, property people tepat di depan tempat tidur ini, kita bisa lihat bahwa ini bisa ditempatkan sebuah panel yang sebenarnya cocok juga property people untuk kita hanging sebuah televisi, karena di sini sudah ada power ya, property people, colokan untuk power. Nah, property people menuju ke area belakang. Di sini ternyata sangat fungsional sekali bahwa di atasnya bisa diletakkan sebuah lemari storage. Jadi kalau property people ingin barang-barang semuanya rapih di dalam kamar, semuanya tinggal masukkan ke lemari itu. Property people, setelah kita tadi sudah melihat ada beberapa storage tepat di atas tempat tidur ini, sangat cantik sekali property people. Nah, tepat di sebelah kanan property people bisa lihat bahwa terdapat sebuah lemari. Ini lemari pakaian, lemari 2 pintu property people. Lemari ini masih menggunakan bahan yang sama, yaitu multiplex, tapi warnanya memang sedikit berbeda karena di sini ada 2 tone color, satu berwarna coklat, di sini berwarna putih. Menarik sekali. Ini untuk gagangnya dibuatnya, desain inspirasinya bundar property people. Dan di sebelah bawah itu ternyata juga masih ada storage property people, bisa untuk menaruh sepatu atau barang-barang lainnya. Tepat di sebelah atas lemari ini juga terdapat storage yang tinggi juga ya property people. Jadi kalau ada barang-barang yang tidak terlalu banyak dipakai, mungkin bisa diletakkan di area sebelah atas. Nah, yang menarik property people, untuk rumah-rumah minimalis seperti ini sama seperti yang tadi kita sudah lihat di area ruang tamu, bahwa di area ini ternyata di bawah tempat tidur juga sudah ada beberapa storage property people. Jadi kita bisa lihat di sini ada laci-laci property people. Kalau property people ingin menaruh beberapa barang, bisa di bawah sini juga. Nah, kita lihat property people di samping kiri, ternyata biasanya kalau di sebuah kamar utama dilengkapi dengan sebuah cermin, tapi yang menarik di sini property people, cerminnya ini ternyata menyatu dengan panel. Jadi desain interior contoh yang ada di sini diberikan sebuah panel, kemudian diberikan cermin. Jadi ini sangat cantik sekali. Kemudian di sebelah kanannya ternyata property people, tepat di sebelah kanan cermin ada beberapa hanging rack yang menempel. Jadi bisa ditaruh hiasan seperti ini, contohnya ada lilin, kemudian ada pengharum, dan di sini bisa ditaruh buku-buku kecil untuk lebih mempercantik area dinding ini property people. Property people, setelah tadi kita sudah melihat contoh desain interior di kamar utama show unit rumah Sakura Indika. Sekarang kita akan menuju ke kamar anak. Tapi property people, ternyata di antara kamar utama dan kamar anak ini sudah terdapat sebuah kamar mandi. Dan ternyata di depan kamar mandi ini sendiri sudah terdapat sebuah wastafel. Di bawahnya ini ternyata sudah diberikan contoh desain interior. Sudah terdapat cabinet untuk penyimpanan handuk juga bisa property people, dan di sini sudah terdapat sebuah cermin. Nah, sekarang kita akan masuk ke kamar anak. Yuk. Property people, saat ini kita sudah berada di kamar anak yang tepat berseberangan dengan kamar utama. Property people, di dalam kamar anak ini kita bisa lihat sangat cocok sekali untuk menempatkan sebuah tempat tidur berukuran single. Di samping kanan tempat tidur ini sudah terdapat sebuah side table. Ini bentuknya circle bundar. Kemudian di sebelah kiri saya ternyata juga sudah terdapat sebuah meja belajar. Dan di sebelah kanan saya ini ternyata sudah bisa menempatkan juga sebuah lemari pakaian. Nah, kita akan bahas bersama-sama property people. Jadi contoh desain interior di dalam kamar anak ini semuanya sangat fungsional sekali property people, sama seperti yang tadi kita bisa lihat di ruang tamu dan kamar utama. Jadi di bawah ini property people ternyata banyak sekali laci-laci, ada storage. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 5 storage. Jadi ada beberapa laci di bawah tempat tidur. Jadi semua mainan, buku-buku atau barang-barang yang kira-kira terlihat berantakan bisa dimasukkan ke dalam laci-laci di bawah tempat tidur ini property people. Nah, kita juga bisa lihat property people yang menarik, ternyata tadi saya sudah sempat lihat juga di atas tempat tidur ini property people, tepatnya di headboardnya. Jadi headboard biasanya hanya berupa panel atau kayu. Di sini property people kita bisa lihat ternyata ada sebuah storage lagi. Jadi kita bisa lihat ini bisa dibuka pintunya. Ini ukurannya tidak terlalu besar, sekitar 10 atau 12 cm. Cuma memang
tepat di dalam ini kita bisa taruh beberapa mainan-mainan atau barang-barang yang kita tidak ingin terlihat berantakan, jadi bisa kita rapikan di dalam sini. Nah, property people tepat di samping kanan tempat tidur ini ternyata terdapat sebuah side table. Jadi di side table ini sebenarnya mungkin bisa digunakan sebagai inspirasi menaruh lampu. Ini lampunya kayaknya modelnya lampu meja, tapi ini modelnya klasik seperti yang dulu. Jadi bisa ditarik untuk dia nyala, tarik lagi dia mati. Oke, kemudian di sini contoh desain interiornya bisa ditaruh alarm atau mungkin nanti ada handphone atau mainan anak-anak yang lainnya. Nah, kita mengarah sedikit ke sebelah kiri property people, ini area meja belajar. Jadi meja belajar yang tidak seperti biasanya property people. Biasanya kalau kita lihat meja belajar itu berbentuk persegi panjang atau kotak. Ini berbentuk trapesium. Nah, ini menarik sekali, bentuknya seperti ini. Di sebelah kiri ini juga ternyata property people bisa digunakan sebagai area yang berfungsi untuk area duduk. Jadi mungkin property people ingin bersantai, ingin bermain game, bermain komputer, bisa dari sini. Anak-anak yang ingin bermain atau menggunakan kursi juga bisa. Property people ini kursinya cocok sekali dengan warna kamar di area kamar tidur anak. Di sebelah kiri ini property people tepat di bawah tempat tidur ternyata ada sedikit space yang digunakan, sangat fungsional sekali property people. Selain tadi mungkin saya bisa contohkan untuk duduk, property people juga bisa menggunakan ini sebagai area menaruh hiasan. Jadi contoh di sini desain interiornya dicontohi bisa menaruh pernak-pernik, bisa menaruh foto, menaruh buku ataupun menaruh vas kembang. Menarik sekali property people. Nah, bergeser sedikit property people, di dalam kamar anak ini sudah ada juga sebuah lemari penyimpanan. Kalau tadi di kamar utama lemari penyimpanan untuk pakaian berwarna lebih dominan coklat dan pintunya menggunakan warna putih. Kalau di sini property people semuanya menggunakan warna putih, tapi memang materialnya masih tetap sama. Ini menggunakan material multiplex, tapi finishingnya ini menggunakan warna putih atau krem ya. Ini property people sedikit berbeda dari warna yang tadi kita temukan di kamar utama. Nah, ini juga kalau kita bisa lihat lemari ini menggunakan pintunya ada dua dengan handle masih sama seperti tadi property people, bundar, tapi ini di finishing dengan warna krem. Di sini sudah terdapat kaca property people, jadi kita bisa bercermin setelah kita menggunakan pakaian. Menarik sekali. Kemudian di sebelah atas property people ini juga sama. Ini dibuat tinggi, storage lemari ini kita bisa menyimpan banyak barang yang mungkin tidak terlalu kita gunakan atau tidak sering kita gunakan. Kita bisa taruh di area yang lebih tinggi atau di sebelah atas. Setelah tadi kita sudah melihat kamar utama dan kamar anak, property people sekarang kita akan melihat bagian terakhir dari unit contoh rumah Sakura Indika ini. Nah, sekarang kita akan melihat di taman belakang. Yuk! Property people, demikian review rumah Sakura Indika by Harvest City Cibubur. Rumah yang dijual start dari 500 jutaan ini sangat cocok bagi para property people yang masih sendiri ataupun yang sudah memiliki keluarga kecil. Segera hubungi marketing kami di 0817 988 2121. Terima kasih telah menyaksikan review by Century 21 Indonesia. Kita ketemu lagi di review rumah berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menyaksikan review by Century 21 Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share YouTube channel Century 21 Indonesia.